Kenapa? Itulah anak yang durhaka yang Pak bilang dalam hadis dan Al-Quran ini. Kemudian apa lagi Pak? Mengutamakan kepentingan orang tua, tuadangnya. Tidak membuat mereka bersedih. Walaupun kamu di sini sakit-sakit sedikit, jangan buat dia sedih. Nak kamu jayakan gini. Ada juga murid-murid yang kamu hampir lumpuh dia. Menangis orang tuanya melihat. Tapi apa kata orang tuanya yang satu lagi? Sekali melangkah pantang mundur. Kalau bisa kamu pulang dari sini bisa jadi imam di masjid masing-masing. Amin. Pas sajadah Alif Lam Mim tanzilul kitabillah wa la fihi min rabbil alamin. Itu dari mana tuh? Pesantren Muallimin. Tuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Woi, luar biasa. Tahu enggak kamu? Ini kamu mulai bertambah ya, Pak? Bukan sia-sia yang kita buat ini. Bapak udah berapa dengan Bapak ini? Buat ini. Sudah 8 kali pertemuan Bapak di sini. Nih, insya Allah di ujung batu Pak habis ini. Habis ini Bapak ujung batu. Tapi Bapak mohon maaf ya, kalau nanti ada yang Bapak usir, tolong ikhlaskan Bapak mengusir. Baik yang kelas 7, apalagi panitia. Ikhlaskan Bapak ngusirmu nanti, walaupun dilihat ada orang tuamu. Ikhlaskan Bapak ngusir. Daripada kecewa seluruh kita, ya Pak. Biarlah satu kita sisihkan, tapi yang lain ya akan bercerita, malaikat pun bertemu. Inilah anak-anak hebat. Tapi alhamdulillah sudah 7 kali, tidak ada yang aneh ya Pak. Tidak ada yang kena usir ya. Belum. Jangan ada hari ini. Bapak tidak ada niat ya, tapi jangan dipancing. Setuju? Itu adalah kajian Bapak. Ini di season berikutnya Ustadz akan menyambung. Tidak apa-apa lah, sambung sedikit. Ya. Kita di sini katanya sampai 15 lewat 15. 3 lewat 15. Ya. Berapaan aja? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita merenungkan ayat-ayat Allah tentang adab seorang menuntut ilmu. Anak-anak sekalian, menurut Al-Quran adab menuntut ilmu. Menurut para ulama juga Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Kemudian Nasruddin Albani juga mengatakan demikian. Hamka juga mengatakan demikian. Pertama-tama kita menuntut ilmu, niat kita diluruskan terlebih dahulu. Sudah lurus niatnya apa belum? Sudah lurus niatnya apa belum? Kok tidak dijawab? Sudah ikhlas menuntut ilmu apa belum? Ikhlas? Coba renungkan surat 98 ayat 5. Surat 98 ayat 5. Renungkan, Ustaz ya. Mau ke depan sedikit. Ya. Surat 98 ayat 5. Ikhlas. Tidak ada artinya kalian membuang waktu di Muallimin ini kalau tidak ikhlas. Siapa yang baca ayat Al-Quran? Baca. Surat 98. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Coba baca ayatnya berserta artinya. Tunggu sebentar. Sebelum dibacakan ayat ini, Bapak minta kalian semuanya serius. Ini ayat ini bukan kepalang tanggung, luar biasa. Bisa serius? Yang tidak serius, Bapak suruh keluar ya. Bisa serius? Yang tidak serius diusir keluar. Ini ayat Al-Quran tidak bisa dipermain-mainkan. Apabila dibacakan ayat Al-Quran kepada kamu, dengarkan baik-baik, kamu diam, kamu dapat rahmat. Apabila tidak mendengarkan, dapat laknat.
Masya Allah. Nah, karena serius kita coba semuanya tundukkan kepala sedikit. Semuanya. Tundukkan kepala sedikit. Semuanya. Merenungkan ayat yang akan dibaca ini. Tundukkan kepala sedikit. Nah, enggak boleh makan-makan. Sedang belajar. Oh, bisa diusir keluar nanti. Coba. Serius. Tundukkan kepalanya sedikit. Tundukkan sedikit. Seperti mengheningkan cipta. Renungkan ayat berikut ini. Ayat 5 dari surat 98. Dengarkan dengan baik. Tidak ada yang main-main. Baca, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tundukkan kepalanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, renungkan. Artinya, mereka hanya diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif, istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus benar. Masih tetap tundukkan kepala semuanya. Tidak ada yang berdiri. Tundukkan kepala semuanya. Tidak ada yang berbicara. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, sudah sekian lama kita berhura-hura, main-main, bercanda, seakan-akan ilmu yang disampaikan ini tidak berharga. Samalah dengan kita tidak menghargai diri kita sendiri. Ayat Al-Quran dibacakan, masih ada yang berbicara. Bisa diteruskan apa tidak? Waktu kita cuma sebentar, digunakan untuk main-main. Alangkah kecewanya orang tua. Disangka anaknya serius belajar, rupanya digunakan untuk berhura-hura. Sambil belajar makan-makan, sambil belajar sambil menyenggol kawan. Kapanlah waktunya kita mau serius lagi? Ayat Al-Quran dibacakan, masih ada yang bercanda. Apakah bukan kutukan Allah yang datang kepada kita nantinya? Coba buka yang putri, Surat 7 ayat 204. Surat 7 ayat 204. Yang lain tetap tundukkan kepalanya. Tak ada yang bicara, mendengarkan ayat-ayat Allah. Ayat 204. Ada? Kamu ulang lagi baca ayatnya. Yang putri nanti baca terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya,
artinya. Surat 7 ayat 204. Sudah ketemu? Artinya. Artinya, silakan. Renungkan. Dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Ayat berapa yang dibaca? Siapa ketemu? Surat 7 ayat 204. Mana Nasrul? Baca terjemahan. Itu siapa yang keluar itu? Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila ada orang baca Al-Quran, dengarkan baik-baik. Wa ansitu, dan kamu diam. Apabila dibacakan Al-Quran, kamu harus diam. Tak ada yang berbicara. La'allakum turhamun. Kalau kamu diam, kamu renungkan dengan baik, kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, modal kita untuk menuntut ilmu, adab kita yang pertama, niat kita lurus, ikhlas. Yang kedua, mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh guru. Lebih-lebih lagi yang disampaikan adalah ayat Al-Quran. Masih ada yang bicara? Masih ada yang bicara? Coba serius. Jangan dibawa perangai budi pekerti yang tidak baik dari rumah masing-masing. Ini adalah tempat perubahan, tempat mengambleng diri. Kalau tidak berubah juga, nanti Allah akan mengubahnya. Kalau tak dihukum oleh guru, mungkin Allah nanti akan menghukumnya. Karena itu jangan main-main dengan ayat Al-Quran. Dengarkan yang baik. Yang ketiga, adab dalam orang yang berilmu itu ialah takut akan azab Allah. Catat itu, 3. Yang pertama, ikhlas. Surat 98 ayat 5. Yang kedua, dengarkan secara baik-baik. Surat 7 ayat 204. Yang ketiga, takut akan azab Allah. Surat 66 ayat 6 sampai ayat 10. Baca artinya saja. Baca arti. Sudah dapat? Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Surat 66 ayat 6 sampai ayat 10. Yang lain renungkan. Tidak boleh berbicara. Artinya Surat berapa? 66 ayat 6 sampai ayat 10. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah dirimu dan keluargamu dari jagalah dirimu. Ulangi. Jangan tertawa, dengarkan dengan baik. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang yang kufur, janganlah kamu cari alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan sesuai dengan apa yang selama ini kamu kerjakan. Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah. Nah, bertaubatlah. Sebentar. Bertaubatlah kamu. Menyesal akan perbuatan yang salah yang pernah kamu lakukan. Apakah terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap adik-adikmu? Berubahlah. Taubat itu artinya berubah. Menyesal, tidak akan berbuat kejahatan. Ini adalah rumah perubahan.
Muallimin adalah rumah perubahan, madrasah perubahan, pesantren perubahan dari yang jelek kepada yang baik. Lanjutkan ayat. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Nah, yang keempat. Wahai Nabi, Sekali lagi. Lanjut. berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Bersikap tegas maksudnya terhadap orang-orang kafir. Ayat berapa itu? Ayat terakhir, surat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah tanggung jawab dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu keduanya berkhianat kepada suaminya. Mereka kedua suami itu tidak dapat membantunya sedikit pun dari siksaan Allah. Cukup. Masih semuanya. Tundukkan kepala sedikit. Merenungkan ayat-ayat Allah. Orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Wa iza zukirallah wajilat qulubuhum. Disebutkan nama Allah, ada getaran di hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Jangan main-main. Ini ayat Allah. Kalau kita memainkan ayat Allah, terkutuk seperti Israel sekarang ini. Dan Israel zaman Nabi Musa. Tidak sedikit orang yang memainkan ayat Allah itu dikutuk oleh Allah menjadi monyet. Dan ada di antaranya menjadi babi. Pada suatu hari Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, aku ini Nabi dan Rasul. Aku ini hebat ya Allah. Aku ini Bani Israel. Adakah orang yang lebih hebat dariku ya Allah?" Kata Nabi Musa. Kata Allah, "Ada Musa, kamu jangan sombong. Ada orang yang lebih hebat daripada kamu. Dia seorang remaja, bukan nabi, bukan rasul, tapi lebih hebat daripada kamu." Tersinggung Nabi Musa. Waduh, orang biasa bukan nabi, bukan rasul, tapi lebih hebat daripada saya. Bolehkah aku berkenalan dengan remaja itu ya Allah? Boleh, kata Allah, dengan syarat engkau jangan kasar terhadap dia. Ya Allah, di manakah aku bisa bertemu dengan remaja itu? Itu di kaki Bukit Tursina. Ada sebuah gubuk, dia tinggal di sana, dia remaja, tapi besok ketika dalam surga engkau berdampingan duduk dengan dia. Dia sejajar dengan nabi-nabi, padahal dia remaja biasa. Pergilah Nabi Musa ke gubuk itu. Lalu dia memberi salam. Dijawab oleh remaja itu, "Man antum? Engkau ini siapa?" Kata Nabi Musa, "Ana musafir. Saya seorang pengelana." Coba lurus duduk. Kau deh. Nanti berbaring-baring lama-lama lurus jadi ular nanti. Hati-hati, ini ayat Al-Quran. Coba dengar. Lalu Nabi Musa bersalaman dengan remaja itu.
Lalu remaja itu minta permisi kepada Nabi Musa. Wahai pengelana musafir, dia tidak tahu itu Nabi Musa. Izinkan aku masuk ke dalam rumah sebentar. Rumah yang terbuat dari pelepah kurma dan daun kurma. Izinkan aku masuk untuk suatu pekerjaan. Sebentar saja. Masuklah remaja tadi sebentar ke dalam rumah. Akan tetapi janjinya sebentar kok menjadi lama. Tidak tepat janjinya. Maka diintiplah oleh Nabi Musa, apa pekerjaan remaja ini? Ternyata pekerjaannya memandikan 2 ekor babi. Ini pekerjaan remajanya. Ya Allah, kata Nabi Musa, aku terkejut. Engkau mengatakan pemuda remaja ini akan bergandengan duduk dengan para nabi. Tapi kok dia memelihara babi? Dilihat saja oleh Nabi Musa. Dikeluarkannya roti dari dalam sakunya, diberikan kepada babi. Kemudian dilapnya bagus-bagus, dia gendong babi itu, tak diberi kesempatan untuk berjalan. Dia gendong, dia letakkan di kamar yang lain. Seekor yang lebih besar lagi, begitu juga. Digendongnya ke kamar yang lain. Setelah selesai, tangannya tidak disamak lagi, langsung dia bersalaman dengan Nabi Musa. Nabi Musa tampar tangan remaja itu. Tak sudi bersalaman denganmu. Kenapa? Kamu memegang babi. Menangis remaja itu. Maafkan aku wahai musafir. Aku itulah pekerjaanku setiap hari. Di samping aku bertani, lebih banyak pekerjaanku mengurus 2 ekor babi itu. Kata Nabi Musa, agamamu apa? Kata remaja itu, agamaku agama tauhid, mengesahkan Allah. Nabimu siapa? Nabiku Nabi Musa alaihi salam. Kurang ajar kamu, kata Nabi Musa. Aku inilah Nabi Musa yang mengatakan memakan babi haram, memegang babi haram. Kalau kamu memegangnya harus disamak. Ternyata kamu memegang babi itu tanpa disamak. Semakin nangis remaja ini, dia katakan, hei Nabi Musa, aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Kalau engkau ingin tahu siapakah 2 ekor babi itu, 2 ekor babi itu adalah ayah dan ibu kandungku sendiri. Masya Allah. Rupanya ayah dan ibunya dikutuk oleh Allah menjadi babi. Nah, heran Nabi Musa, kenapa dia menjadi babi? Nah, maaf anak-anak sekalian, itu bukan cerita dongeng. Itu adalah firman Allah dalam Al-Quran. Coba buka surat 5 ayat 60. Wa ja'alna khanazira. Mereka ada yang kami jadikan babi. Kami kutuk menjadi babi. Sebahagiannya kami kutuk jadi ular. Sebagian kami kutuk menjadi kera, kata Allah. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera yang sangat hina. Masya Allah. Surat. Coba baca Al-Quran. Surat 5 Al-Ma'idah ayat 60. Siapa yang sudah ketemu ayatnya? Betul enggak? Jangan dikira ini cerita dongeng. Ini firman Allah. Baca ayatnya. Yang putri baca artinya nanti. Baca ayatnya, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal unabbi'ukum. Tundukkan kepala semua. Tundukkan kepala. Min dzalika masubatan indallah. Man la'anahullah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal Zir. Khanazir itu artinya babi. Wal khanazir wa abadat tawud. Ulaika sarrum makanahu wa adallu an sawa'is sabil. Kejadian nyata yang disembunyikan oleh orang Yahudi sekarang. Mereka bersembunyi di bawah bunker-bunker 1.500 orang. Di bawah bunker-bunker, di bawah hotel, di bawah rumah sakit. Mereka tiba-tiba menjadi babi. 1.500 orang ditutupi oleh orang Amerika. Ditutupi oleh orang Israel. Tapi ada pribadi-pribadi wartawan Palestina merekamnya.
Betul-betul di zaman sekarang pun sudah 1.500 orang Israel dikutuk oleh Allah menjadi babi. Jangan dikira bahwa ayat Allah itu di masa yang lalu akan terulang. Sejarah itu akan berulang. Nah, coba baca yang Putri. Terjemahannya. Ayat tadi betul nggak? Ada manusia yang dikutuk oleh Allah jadi babi. Mana? Artinya mana? Ada? Nah, coba. Lagi nyari. Siapa yang ketemu? Mana? Nah, baca. Artinya saja. Yang lain tundukkan kepalanya. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku berikan kepadamu? Membacanya jangan begitu. Yang tegas membacanya. Orang yang lebih buruk membalas dari orang kafir di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurati Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan ada babi. Dah cukup. Coba membaca Al-Quran itu lebih indah terjemahan itu daripada baca puisi. Di antara orang-orang yang dikutuk oleh Allah, ada yang menjadi kera, ada pula di antara mereka yang menjadi babi. Lebih keras. Ini baca Al-Quran meleleh saja, baca puisi bukan main, semangatnya dipertandingkan di mana-mana. Al-Quran lebih indah daripada puisi, lebih indah daripada prosa. Seluruh sastra yang ada di dunia tak ada tandingannya selain dari Al-Quran. Sekarang baca, ulangi terjemahannya yang bagus. Baca, yang keras bacaannya. Apakah aku akan Iya. beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang kafir di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tabu-tabu. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. 1.500 orang tentara di bawah bunker, tentara Israel dikutuk oleh Allah menjadi babi. Malu Israel kepada seluruh dunia. Amerika malu. Mereka tutup-tutupi. Tapi karena HP sudah dimiliki oleh semua orang, setiap orang bisa menguploadnya ke YouTube dan kepada teman-temannya dia bagi semuanya. Benar-benar Masya Allah jadi babi. Orang bertanya, apalah kesalahan ayah dan ibunya? Kok bisa menjadi babi? Ada lagi 2.500 tentara Israel di bawah bunker juga menjadi patung. Tetap juga dia megang pistol begini. Ada yang begini, ada yang sedang duduk. Semuanya menjadi patung. Lalu media internasional menyorot, kenapa kok manusia bisa menjadi patung batu? Menjadi batu semuanya. Orang mengatakan itu gara-gara zat kimia yang dikeluarkan dari peluru Iran. Karena zat kimianya itu tinggi, lalu darahnya menjadi mengering, tulang-tulangnya menjadi mengeras dengan pakaiannya semua, menjadi batu. Tidak ada unsur air dan unsur darah lagi dalam tubuhnya, betul-betul menjadi batu. Tapi kalau memang gara-gara itu peluru kendali dari Iran, seharusnya dinding-dindingnya menjadi batu juga. Seharusnya kursi-kursinya menjadi batu juga, tapi tidak. Hanya tubuhnya 2.500 menjadi batu. Kenapa? Itu sebetulnya kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah tentara bayaran. Sudah jelas itu mereka melanggar hukum Allah, tapi karena dibayar, mereka lakukan juga. Allah kutuk mereka menjadi batu. Ada di antara mereka yang jadi batu, dan nyata-nyata di antara mereka menjadi babi. Dan tidak sedikit pula di antara mereka yang menjadi kera. Ini daerah-daerah mereka bertempur di lapangan, disangka mereka mencabut rumput, disangka mereka cari buah-buahan. Di saat itulah mereka kelaparan, menjadi kera, pemakan segalanya. Buka surat 5 ayat 62, Al-Maidah ayat 62. Sudah ketemu? Yang lain ganti-gantian. Yang lain renungkan, tundukkan kepala.
supaya masuk ke dalam hati. Nah, baca ayatnya. Yang putri siap-siap membaca artinya. Siap-siap. Baca. Yang lain tundukkan kepala, renungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wa aslihim yusufur. Lanjut ayat 65. Surat 5 ayat 65. Walau an ahlal kitabi amanu wattaqu laqad sayyinatihim wala qawlnahum jannatin na'im. Coba baca terjemahannya dari ayat 60 tadi sampai ayat 65. Artinya coba, siapa ketemu? Surah 5 ayat 60 sampai 65. Baca artinya. Nah, dengarkan. Renungkan dengan baik. Tak ada yang bicara. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang suatu yang lebih buruk pembalasannya daripada itu? Di sisi Allah, yaitu balasan orang yang dikhianat dan dimurkai oleh Allah yang di antara mereka. Dia jadikan kera dan babi. Masya Allah. Di antara mereka ada pula yang menyembah tagut-tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan mereka. Apabila ahli kitab yang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami telah beriman. Padahal mereka datang dengan kekufuran dan mereka pergi juga dengan kekufuran. Dah, cukup. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, kutukan Allah itu bukan hanya kepada orang Yahudi Israel, tapi bisa juga kepada kita yang sudah melampaui batas. Tidak sedikit sekarang ini bangsa-bangsa Indonesia yang sudah menjadi gila. Kayaknya sehat, di obat-obat gak sehat-sehat. Rupanya jiwanya yang sakit. Lebih banyak sekarang orang sakit jiwanya daripada sakit tubuhnya. Kenapa? Karena rohaninya kosong, tidak diobat, tidak minta ampun kepada Allah. Nah, sekarang coba ayat ini selalu kalian baca agar jangan dilaknat oleh Allah. Di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat yang terakhir sekali. Surat yang paling panjang di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Apa bunyinya ayat yang paling terakhir dari surat Al-Baqarah? Artinya saja. Ya, artinya saja. Ayat berapa itu? Ayat yang terakhir? 246. Hah? 246. 246. 86 ya, yang terakhir. Baca, artinya saja. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dibuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukumi kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Dengarkan. Ya Tuhan Dengarkan. kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Fansurna anil qaumil kafirin. Tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Nah, tundukkan kepalanya. Bapak berdoa sedikit, ikutkan bersama. Tundukkan kepalanya. Kita minta ampun kepada Allah. Ikutkan bersama.
Astaghfirullahalazim. Ikut. Yang ikhlas dari hati yang paling dalam. Coba. Astaghfirullahalazim. Nah, mulai dihayati. Sampai kalian ke kampung daerah masing-masing, berdoa nanti dihayati. Sekali lagi. Astaghfirullahalazim. Janji santri, ikut. Janji santri. Ya Allah. Ya Allah. Kami berjanji. Kami berjanji. Kepada diri kami sendiri. Kepada diri kami sendiri. Bahwa kami. Bahwa kami. Akan berubah. Akan berubah. Dari keadaan yang kurang baik. Dari keadaan yang kurang baik. Menjadi yang lebih baik. Menjadi yang lebih baik. Ya Allah, Ya Rabbana. Ya Allah, Ya Rabbana. Sekian banyak waktu kami terbuang. Sekian banyak waktu kami terbuang. Kami hidup berhura-hura, Kami hidup berpura-pura. bersenda gurau. Bersenda gurau. Sampailah waktunya saat ini. Sampailah waktunya saat ini. Ya Allah, Ya Allah. kami akan mengubah diri kami sendiri. Kami akan mengubah diri kami sendiri. Ya Allah, Ya Allah. kami berjanji Kami berjanji akan membaca ayat-ayat-Mu. akan membaca ayat-ayat-Mu. Kami akan berbakti kepada ayah dan ibu kami, Kami akan berbakti kepada ayah dan ibu kami. menghormati guru-guru kami. Menghormati guru-guru kami. Kami adalah orang yang setia kepada agama-Mu, ya Allah. Kami adalah orang yang setia di agama-Mu. Agama Islam yang kami cintai. Agama Islam yang kami cintai. Aminkan di dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengarkan dan aminkan dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rabbana, anak-anak kami yang kami cintai di dalam ruangan ini, guru-guru juga yang berada di sini, semuanya ikhlas menuju kepadamu, ya Allah. Jangan ada di antara kami yang Engkau kutuk menjadi babi, atau Engkau kutuk menjadi monyet, atau menjadi ular. Jadikanlah kami orang yang selamat di dunia, ya Allah. Selamat pula di akhirat, ya Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan kekuasaan Engkau. Ya Allah, Ya Rabbana, banyak kekurangan kami, ya Allah. Kami ini hamba-Mu yang dhaif, ya Allah. Hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami. Seandainya musuh-musuh kami mengebom kami ketika kami sedang tidur, lalu kami mati, ya Allah, hitunglah sebagai mati syahid, ya Allah. Karena niat kami menuntut ilmu. Tidak ada yang mustahil bagimu, ya Allah. Karena itu, ya Allah, berikan kami kesehatan. Berikan kesempatan kepada kami menuntut ilmu pengetahuan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau Engkau tak ampunkan dosa kami, tak Engkau beri rahmat kepada kami, tentulah kami menjadi orang-orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa penutupnya nanti di masjid akan dipimpin oleh Pak Sapriadis Jafar. Sekarang kita akan menuju ke masjid sebentar lagi. Sebelum menuju ke masjid, informasi dulu, keterangan dari Ustadz Sapriadis
3:15 kita akan masuk masjid. Ada acara penutupan dari panitia, kemudian langsung kita muhasabah. Silakan Ustaz. Coba kamu lihat dan tulis simak juga nih. Ini lebih tua darimu, tapi bisa dia mengingat orang tuanya. Nah, harusnya kamu lebih hebat lagi. Coba kita sama-sama dengar sambil kita menyiapkan diri. Nih.